Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam tayangan ataupun siaran MSN Channel dengan tema yang luar biasa sekaligus istimewa, yaitu bidan, pandemi, serta peran perempuan. Pertama, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang istimewa pada hari ini, yaitu Ibu Eni Nurlaili. Beliau merupakan seorang bidan dan sehari-hari beliau melaksanakan dinas di Puskesmas Karangsari. Selamat sore Bu Eni, sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, selamat Hari Bidan Bu Eni. Nah, selamat memperingati Hari Bidan yang ke-70. Semoga semakin jaya, kemudian membawa dampak yang luar biasa terhadap Indonesia dan kesehatan, khususnya kesehatan ibu hamil ini. Nah, membahas bidan sekaligus pandemi, tentu ini menjadi problem tersendiri dan akan banyak hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di luar sana terkait kondisi hari ini Bu Eni di masa pandemi yang memang seharusnya atau mungkin sebenarnya tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, banyak hal yang terkena dampaknya. Namun dalam hal ini kita akan membatasi berkaitan dengan pengaruh ataupun hal-hal yang mendapat dampak dari adanya pandemi ini. Nah, spesial dengan kehadiran panjenengan yaitu berkaitan dengan bidan, maka tidak akan lepas dari ibu hamil, kemudian layanan-layanan khusus di masa pandemi ini, dan terlebih peran kita sebagai perempuan gitu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, monggo Bu Eni, panjenengan bisa menyampaikan sekilas ataupun wacana kepada masyarakat hal-hal yang saat ini terjadi berkaitan dengan bidan ataupun perannya serta kondisi wanita khususnya ibu-ibu hamil saat ini. Monggo Bu Eni. Terima kasih Mbak Mila. Karena saya profesi sebagai bidan, jadi nanti mungkin saya banyak mengupas yang kaitannya dengan perempuan, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas. Jadi di masa pandemi sekarang ini itu kan memang karena pandemi yang benar-benar lama ya. Dengan adanya pandemi ini kita memang sudah banyak untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama khususnya untuk kesehatan, itu sudah kita banyak berubah. Jadi yang dulu pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan tanpa adanya macam-macam ya. Kalau sekarang dengan adanya pandemi kita kan harus membatasi, harus ada protokol kesehatan. Khususnya pada ibu yang hamil atau dapat pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, itu sekarang juga kalau kita datang ke fasilitas kesehatan itu kita harus melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan apa yang ada di fasilitas kesehatan masing-masing. Jadi ibu hamil kalau mau periksa kehamilan rutin itu tidak perlu takut untuk datang ke fasilitas kesehatan, terutama ke puskesmas atau ke dokter swasta, bidan praktek swasta, itu tidak perlu takut karena ibu hamil itu harus memperoleh pelayanan untuk selama kehamilannya itu minimal 4 kali. Minimal 4 kali, 1 kali dalam kurun waktu trimester pertama 1-3 bulan itu 1 kali, 1 kali lagi pada trimester kedua dan 2 kali di trimester ketiga. Jadi sekarang semua ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan rutin, terutama pemeriksaan laborat. Jadi di sini
untuk ibu hamil ada pemeriksaan triple eliminasi. Jadi semua ibu hamil diperiksa sifilis, hepatitis sama HIV-nya. Iya. Jadi triple eliminasi ini memang untuk screening awal. Adakah ibu-ibu yang terkena salah satu triple eliminasi ini, dan nanti bisa dilakukan penanganan yang lebih spesifik, lebih tepat. Jadi di trimester awal itu harus terpantau oleh dokter minimal 1 kali, dan di masa pandemi ini itu kan sebelum masa pandemi memang ada ya. Sudah ada seperti itu. Jadi bedanya dengan masa pandemi ini, pada akhir kehamilan nanti trimester 3 itu semua ibu hamil harus melakukan rapid test untuk mengetahui. Iya. Jadi ada reaktif apa enggak. Jadi nanti semua ibu hamil yang diperiksa ulang itu harus ada rapid testnya. Kalau selama ibu hamil mengalami kehamilannya ini belum rapid pada akhir kehamilan, itu enggak ada nanti yang mau menolong, kecuali kalau beliaunya lahir di rumah sakit. Kalau lahir di rumah sakit, meskipun di puskesmas belum rapid, kan di rumah sakit kan sudah dilaksanakan. Jadi satu hal mungkin yang bisa kita garis bawahi bersama nih, tentu ada perbedaan layanan yang diterima sekaligus yang diberikan oleh pihak terkait, baik itu bidan maupun puskesmas ataupun klinik yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bahwasanya pada dasarnya kita ketika perempuan ketika hamil pun sudah dianjurkan untuk melaksanakan pemeriksaan. Namun untuk kondisi spesial di masa pandemi ada hal-hal yang dibutuhkan ataupun dilaksanakan dalam rangka menjaga keselamatan baik pasien dan juga tim medis yang menangani. Selanjutnya Bu Eni, pandemi ini kan membawa dampak yang luar biasa. Nah, bahkan kemarin itu sempat dan banyak sekali iklan di televisi itu yang menyarankan untuk jaga diri, tidak positif dari corona, dan juga jaga istri agar tidak positif hamil. Nah itu, apakah ini ada fenomena ketika pandemi ini banyak kehamilan yang terjadi atau seperti apa Bu Eni dari keseharian panjenengan ketika menjalankan tugas? Karena ibu hamil ini masuk kelompok yang rentan terhadap COVID ya. Jadi memang himbauan pemerintah itu sebetulnya selama masa pandemi ini jangan hamil dulu. Itu ada himbauan seperti itu. Cuman karena sekarang banyak yang WFH, terus akhirnya banyak yang tidak punya kerjaan, satu-satunya itu tambah kegiatan dengan hamil. Akhirnya positif. Jadi yang memang bagaimana ya, itu kan dipenging ya tidak bisa dilarang lah. Karena itu juga rezeki dari Allah. Tapi secara data maupun kondisi yang real itu memang jumlah kehamilan semasa pandemi ini meningkat Bu Eni? Justru malah meningkat ya? Terutama yang kita gimana ya Mbak ya, jadi banyak sekarang anak-anak usia sekolah itu yang ternyata juga hamil karena mungkin karena mereka daring dan pegangannya HP, mungkin izin ke orang tua ngerjakan tugas, ternyata tugas lain yang dikerjakan. Nah itu sebenarnya juga satu hal yang memprihatinkan ya, ketika dampak dari sisi sekolah yang dilaksanakan secara daring, ternyata dari sisi pergaulan pun juga menjadi peluang untuk terjadinya pergaulan bebas dan dampaknya sampai pada kehamilan seperti itu nih. Terus Bu Eni, bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Di satu sisi mereka juga harus berjuang menjaga dirinya dari
ancaman ataupun resiko yang ada karena virus corona, di satu sisi juga harus menjalankan tugas sebagai atau mungkin yang sering kita sebut adalah tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus ataupun adanya virus corona ini. Apa Bu yang menjadi semangat sekaligus motivasi sehingga tetap menjalankan tugas, kemudian tetap melakukan pertolongan-pertolongan yang menjadi kewajiban atau bagian dari tugas panjenengan? Ini kan juga salah satu tugas negara, juga kewajiban, karena kita juga dulu lulus dari sekolah ya, itu kan juga kita bersumpah, kita berjanji. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan sekarang, apalagi ada pandemi sekarang ini, ya sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan itu juga tetap harus menjalankan kewajibannya, menolong sesama. Tapi ya tetap kita tidak lengah. Kita tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan. Jadi di saat kita kerja pun kita juga harus membentengi diri kita sendiri. Kalau tidak diri kita sendiri kan siapa lagi? Nah kalau petugas kesehatannya jatuh, terus siapa yang menjaga masyarakat? Bukannya apa, cuman karena ya tuntutan pekerjaan kita seperti itu. Jadi ya kalau di puskesmas kita tetap pakai APD level 2. Kalau kita ada tindakan, ya sebisa mungkin meskipun di rumah, di tempat praktek atau di tempat kerja, dimanapun kita bekerja menolong masyarakat, tetap itu ya tetap menerapkan kita protokol kesehatan. Luar biasa bahwasanya adanya pandemi ini tidak menghalangi Bu Eni sebagai salah satu nakes yang ada di sekitar kita. Beliau tetap berjuang, tetap menjalankan tugas sekaligus menjaga sumpah yang telah beliau yang telah beliau laksanakan ketika beliau menyelesaikan proses pendidikannya. Terus ini Bu Eni, ketika kita dihadapkan dengan pandemi, ada pernyataan bahwa sekarang itu semuanya serba online gitu ya. Belanja online, kemudian sekolah ataupun pembelajaran juga online. Kalau untuk pelayanan kesehatan ini, apakah juga ada prinsip-prinsip online Bu ini? Ya, kita juga sama-sama menjaga ya. Jadi karena masa pandemi ini kita juga menyediakan layanan untuk online. Online itu bagi pasien yang sudah pernah kontak dengan kita, sudah pernah periksa ke kita. Nah, untuk kelanjutannya sebelum bisa masa dilanjutkan. Jadi kita meminimalisir untuk tatap muka. Cuman kita pemantauan kesehatan tetap kita lakukan. Jadi kita tidak hanya di tempat kerja Bu. Jadi sekarang ini kita juga merekrut kader-kader kesehatan itu juga untuk ikut memantau masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi yang beresiko. Jadi mereka juga kita libatkan untuk pemantauan. Jadi tidak hanya petugas kesehatannya saja, tapi yang bergerak, masyarakat yang ada di sekitar juga harus ikut. Sekarang kan sudah dibentuk satgas betul. Jadi untuk kader-kader ini pemantauan lewat pemantauan untuk ibu hamil itu juga bisa dilaksanakan melalui online. Jadi tidak hanya sekolah yang online, tidak hanya belanja yang online, tapi layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil maupun menyusui ataupun untuk kesehatan putra-putrinya bisa dilaksanakan melalui komunikasi jarak jauh ataupun online itu sendiri. Sekarang pendaftaran di puskesmas pun ada online juga. Oh begitu. Jadi nanti datang ketika siap untuk periksa. Jadi untuk mengurangi kerumunan. Betul. Waktu di loket. Jadi lewat online bisa. Berarti nanti kalau sudah Bu, jenengan bisa datang. Dan kan lebih
Jadi memang Lebih efisien. kita tetap melayani masyarakat dengan Penyesuaian. Ya, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita memang ada untuk yang di tempat kerja kami itu sebisa mungkin pasien yang datang itu kontak dengan fasilitas kesehatan itu sebentar, tidak terlalu lama. Jadi pasien datang langsung kita layani. Status segera pulang ya Pak ya. Segera pulang. Biar tidak terlalu lama. mampir lagi. Jadi apa butuhnya segera dilayani biar tidak terlalu lama di tempat pemeriksaan. Luar biasa Bu Eni, informasi yang panjenengan berikan. Tentu hal-hal semacam ini menjadi perlu kita jadikan perhatian bersama gitu. Karena memang pertama kita diharapkan dan dihimbau untuk tidak hamil selama pandemi ini, karena sebagaimana yang Bu Eni sebutkan bahwasanya ibu hamil itu termasuk dalam kelompok rentan terkena virus corona itu sendiri ataupun penyakit lainnya ya Bu Eni, karena memang dari sisi daya tahan tubuhnya juga menurun atau mungkin berbagi kekuatan dengan janinnya seperti itu. Selanjutnya tetap menjadi kebutuhan kita berkaitan dengan pemeriksaan dan tidak perlu khawatir meskipun kita berada pada pandemi, kesehatan tetap menjadi kebutuhan yang utama dan harus kita jaga. Utamanya ketika ingin melakukan pemeriksaan, jangan khawatir, ada media-media yang bisa kita gunakan, yaitu handphone ataupun media yang lainnya. Dan luar biasa pihak pemberi layanan kesehatan juga menyambut baik dan memberi fasilitas untuk itu nih. Jadi tergantung kitanya sendiri aja sekarang yang mau mengambil cara yang mana gitu ya. Pada dasarnya semua sudah tersedia. Terus ini Bu Eni, sebelum kita mencukupkan perbincangan kita, apa yang bisa kita ambil atau yang kita sikapi Bu Eni sebagai perempuan, sebagai orang yang bisalah mengambil peran dalam kondisi pandemi ini gitu, berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak ataupun peran bidan. Monggo Bu Eni, apa yang bisa kita lakukan biar untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita? Ya, yang jelas protokol kesehatan terutama gitu. Jadi protokol kesehatan itu harus benar-benar kita terapkan. Terus untuk menjaga imun tubuh, jadi asupan makan itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang masih kurang, mungkin pengetahuan kurang tentang asupan makannya, monggo bisa datang ke puskesmas, ke poligizi, bisa nanti konsultasi di sana. Bisa apa sih yang harus kita konsumsi selama masa pandemi ini biar kita imunnya punya daya tahan tubuh yang kuat, akhirnya kita terhindar dari virus corona. Dan untuk khususnya ibu hamil, ibu melahirkan atau yang punya balita, itu kalaupun ada apa-apa yang membutuhkan ke fasilitas kesehatan, jangan takut. Daripada nanti malah jatuhnya ke yang lebih parah kondisinya ya. Jadi jangan takut untuk datang ke fasilitas kesehatan, terutama ibu hamil itu harus pemeriksaan rutin kehamilannya selama hamil. Jadi pemantauan ibu dan anak yang ada di kandungan. Jadi tidak perlu takut untuk datang ke fasilitas kesehatan, karena di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga sudah mempersiapkan kalau ada ibu hamilnya datang, kalau ada orang sakit, itu harus bagaimana kita sudah caranya udah jelas sekali. Terima kasih Bu Eni untuk ilmu, untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kami semua. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan jangan lupa tetap sehat gitu ya. Jangan ragu untuk datang ataupun mengunjungi klinik kesehatan maupun bidan, terutama bagi ibu hamil ataupun yang menyusui dan yang akan melahirkan gitu ya. Jangan justru menghindar dari pantauan gitu, karena tetap harus dijaga kesehatannya.
Terima kasih untuk hari ini. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian perbincangan kami pada sore hari ini dengan tema bidan, pandemi, dan peran perempuan. Semoga bisa menjadi informasi untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dalam kondisi sehat dan aman dari virus corona. Selamat Hari Bidan ke-70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.